Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Trianto dengan NIM 20143 dari kelas B akan menjelaskan tentang UAS dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Ini dia teori Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter merupakan ekonom dan politikus. Dia terkenal dengan creative destruction di dalam bidang ekonominya. Schumpeter mulai karirnya di University of Vienna jurusan hukum. Tahun 1909 ia menjadi profesor ekonomi dan pemerintahan di University of Krasnowitz. Tahun 1911 ia bergabung di University of Graz. Tahun 1919 ia menjabat sebentar sebagai Menteri Keuangan Austria. Ia menjadi Presiden Bank Swasta Biedermann Bank. Tahun 1924 ia mengundurkan diri karena saat itu bank mengalami kebangkrutan. Dari tahun 1925 sampai 1932 ia menduduki kursi di University of Bonn, Jerman, kemudian mengajar di Harvard tahun 1927 sampai 1928. Pada tahun 1931, ia menjadi profesor tamu di Tokyo College of Commerce. Di tahun berikutnya, tahun 1932, ia pindah ke Amerika Serikat dan menjadi warga negara AS, Amerika Serikat. Schumpeter memiliki sikap politik yang sangat konservatif. Pada awal Perang Dunia II, FBI sempat menyelidikinya untuk sikapnya yang cenderung pro-Nazi, tetapi tidak ada bukti yang mengarah ke sana. Selama di Harvard, ia dianggap sebagai dosen yang baik, meskipun tidak terlalu memiliki keistimewaan. Rekan-rekannya menganggap bahwa pandangannya tanpa ketinggalan zaman dan sudah tidak sesuai dengan zaman yang sedang berkembang ini. Meskipun Schumpeter bukan ahli matematika, melainkan ekonom, ia mendorong matematikawan muda untuk mengembangkan teori yang ada. Selain itu, ia juga mendorong mereka supaya dapat mengintegrasikan pemahaman sosiologinya ke dalam teori ekonominya. Ia berpendapat bahwa ia telah mencapai apa yang diinginkan di dalam hidupnya, yaitu menjadi ahli ekonom terhebat di dunia. Di dalam bukunya yang berjudul Kapitalis, Sosialis, dan Demokratis tahun 1942, ia menemukan fakta bahwa kapitalisme memicu kewirausahaan. Schumpeter juga menunjukkan bahwa kewirausahaan berinovasi tidak hanya dengan mencari tahu bagaimana menggunakan penemuan, tetapi juga dengan memperkenalkan alat produksi baru, produk baru, dan bentuk organisasi baru. Kapitalis sendiri merupakan landasan pembangunan dan sistem ekonomi yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat saat ini. Namun, Schumpeter juga meramalkan bahwa sistem ini juga akan mengalami stagnasi seperti yang disampaikan pada teori ekonomi klasik sebelumnya. Dan menurut Joseph Schumpeter pada buku yang ditulis yang berjudul The Theory of Economic Development, membahas tentang peran pengusaha dalam pembangunan. Schumpeter mendefinisikan bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada dasarnya yaitu suatu proses inovasi yang dilakukan oleh para inovator dan wirausahawan. Menurut Schumpeter sendiri, kunci utama perkembangan ekonomi adalah para inovator dan wira swasta. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa terwujud dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Entrepreneur selain mampu meningkatkan keuntungan dan menaikkan standar hidup masyarakat, juga mampu
memenangkan persaingan untuk memperoleh kedudukan monopoli. Schumpeter juga Ahli ekonomi ini Schumpeter juga membedakan pengertian antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyak jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wira swasta. Inovasi merupakan perbaikan teknologi dalam arti luas, misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru yang bersumber dari kreativitas para wira swasta untuk perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri. Ada 3 pengaruh yang ditimbulkan dari inovasi tersebut, yaitu memperkenalkannya ekonomi baru. Yang kedua, menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana kepentingan baru bagi akumulasi modal. Selanjutnya, yaitu timbulnya proses peniruan atau imitasi dari pengusaha-pengusaha yang lain. Demikian penjelasan tentang teori Schumpeter. Terima kasih.